Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Grobogan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, wakil gubernur terpilih di Jakarta, yakni Bang Dul Rano Karno, dirujak balik habis-habisan oleh warga net Jakarta karena menolak pembangunan Giant Seawall. Mereka pada kecewa, pasalnya banjir rob terus terjadi di Jakarta. Seperti apa sih videonya? Simak baik-baik video ini sampai habis. Itu muluk-muluk Giant Seawall, udah deh, saya paham Giant Seawall. Maaf nih, saya bukan belagu. Waktu saya jadi gubernur Banten, saya pernah menjadi ketua tim koordinasi Jabodetabek Punjur. Tahu saya, memang itu perlu, tapi itu adalah program nasional, bukan program Pemda DKI. Kita ngurusin got macet aja dulu deh. Kita nggak usah muluk. Saya terima kasih Bang Yos. Busway itu ide beliau. Kalau nggak ada busway, waduh, stuck Jakarta ini, stuck. Jakarta ini kalau malam 9 juta. Siang pagi itu bisa 14 juta. 3 atau 4 juta ini pendatang dari luar. Ini distribusinya diatur. Wah, kemarin kan dikasih pilihan, pilih RK kan mau bangun Giant Seawall tuh ya untuk menahan air laut supaya gak naik tuh ke darat. Ya, ceritanya kan sekarang kalah Ridwan Kamilnya. Terus kemarin ketika Ridwan Kamil mempunyai gagasan itu untuk membangun Giant Seawall, gubernur terpilih kan menolak, katanya untuk apa bangun Giant Seawalls. Artinya sekarang gimana tuh ceritanya? Air laut naik ke darat gitu. Hah? Sampai tinggi tuh. Tuh jadi masyarakat jadi was-was, masyarakat jadi ketakutan, takut terjadi apa-apa, entah itu air lautnya naik lagi lebih tinggi, kan bahaya. Nah, itu pentingnya Giant Seawalls tuh. Kalau sekarang masih ada yang mengatakan untuk apa Giant Seawalls, ya lebih baik hidupnya cobain dulu gitu di bibir pantai, rumahnya deket pantai, rumahnya deket laut, cobain. Dengan bilang untuk apa Giant Seawalls, untuk apa Giant Seawalls, tapi merasakan rumah dekat pinggir pantai pun belum pernah gitu ya. Tuh itu gimana tuh, beresin ah. Tuh Bang Rano, Jakarta Utara banjir rob, sekarang warga Jakarta Utara kebanjiran, takutnya tenggelam. Kemarin sih dikasih solusi Giant Seawall, malah dibilang solusi muluk-muluk. Sekarang buktinya tuh kan penting banget Giant Seawall. Awas tuh kalau misalkan ngejabat nggak bikin Giant Seawall. Heran dikasih calon gubernur teknokrat malah milih yang jago drama. Kejadian kan sekarang, solusinya ditolak mentah-mentah tuh Giant Seawall. Muluk-muluk Giant Seawall, udah deh, saya paham deh. Maaf nih, saya bukan belagu. Kita ngurusin got macet aja dulu deh. Laut Jakarta jebol. Ini PR untuk yang mau dilantik nanti ya. Gak ada yang lebih penting dari banjir. Ini banjir tuh udah bertahun-tahun. Kalau ada yang bilang, ini kan banjir udah memang dari setiap tahun udah banjir. Ya gimana caranya nih biar setiap tahun gak banjir, gak nyusahin rakyat, gak nyusahin warga, gak nyusahin orang mau kerja. Gimana caranya? Kemarin mau dibikin Giant Seawall, udah deh gak usah muluk-muluk deh. Ini aja Jakarta Utara yang deket sama laut aja makin tahun makin tinggi, sedangkan daratannya ini tanahnya makin tahun tuh makin rendah, makin turun. Lama-lama kalau nggak cepet diurus ini tenggelam nih Jakarta Utara. Jakarta apalagi udah lama-lama abis. Gak usah muluk-muluk, nggak diurus-urus, nggak ada solusinya. Tiap tahun banjir, tiap tahun tanahnya abis, tenggelam, hilang. Kalau ada yang bilang, ini emang udah biasa tiap tahun banjir. Ya gimana caranya? Jangan normalisasi dong banjir. Orang mau kerja capek, tiap tahun banjir, setiap hujan banjir. Makin tahun, air itu makin naik, tanahnya makin turun. Gimana caranya nih nyelesain ini? Kemarin ada yang usul, ya kita buat aja Giant Seawall. Pada nggak setuju, ada yang bilang, ngapain buat Giant Seawall? Nanti nunggu Jakarta tenggelam dulu, baru mau diurus. Jangan dinormalisasiin, banjir tuh udah biasa. Banjir itu nggak biasa, itu nyusahin orang. Lu rasain dulu kena banjir tiap tahun nih. Orang mau kerja udah bau, kotor, bikin rusak kendaraan, bawa mobil, bawa motor tuh, ribet. Udah mah nggak banjir aja macet, apalagi banjir. Macetnya tambah macet-macet. Dan orang mau berangkat kerja tuh udah pusing duluan. Orang belum nyampe kantor tuh udah capek, udah pusing, udah emosi duluan. Itulah akibat sok pinternya Rano Karno ya. Ya didamprat habis-habisan lah oleh warga Jakarta dan netizen ya. Tak hanya itu saja,
dulu ketika Pak Jokowi jadi gubernur, daerah tersebut memang sudah ditanggul sangat tinggi, dan waktu itu akan dilanjutkan untuk pembangunan Giant Seawall oleh Pak Jokowi. Tapi apa? Ditolak oleh kelompok Abah Anies TGUPP, bahkan di demo pada saat itu gitu. Padahal waktu dibangun tanggul sebagian gini, itu banyak warga yang sudah merasakan manfaatnya di daerah tersebut. Kalau nggak percaya, ini loh kerja nyata Pak Jokowi waktu jadi gubernur dan presiden pada waktu itu. Ini loh. Ini cerita langsung dari warga masyarakat di sana. Bang Dul, dengerin ini. Ada angin barat, ombak, udah nggak bisa tidur, nggak bisa apa, patroli terus takutnya rumahnya kegusur ombak, ke rumah saya habis. Apalagi kalau pasang, kalau ombak air laut di sini masuk ke dalam tempat tidur. Khawatir juga sih, Mbak. Was-was juga karena ombaknya terlalu besar. Oh, bukan merasa terancam lagi. Tadinya daratan bisa menjadi lautan kembali. Ya kalau tiap tahun rubuh, ya kita harus ngeluarin uang terus kan tiap tahun buat bangun rumah sampai kita ngungsi-ngungsi. Ya di sini dulu ada rumah, itu sampai kanyut. Bahkan rumah saya sendiri saja sampai bolong belakangnya. Biasanya kan kita kalau setiap musim barat tuh bikin tanggul sendiri dari bambu, matok, dia bikin curug-curug sendiri tuh. Mendam itu setiap tahun biasa saya begitu itu. Kurang lebih 2 jutaan lah untuk beli bambu, beli bambu, belum talinya, biaya kita ngerjain. Kalau waktunya baratan ya ombaknya naik kena rumah, suka pinggir-pinggirnya suka hancur, jembatan-jembatan juga pada kena ombak, pada rubuh. Ya kalau rubuh kan kita harus beli bambu dulu, beli buah bambu lagi. Tanggulnya kan bukan tanggul gini, tanggul bambu. Ya biaya terus sih. Setiap tahunnya, setiap angin baratnya mengeluh, tanah terkikis, akhirnya dibuat tanggul sekarang. Dibikin tanggul untuk Teluk Jakarta dari ujung Kamal apa mana itu nyampe ke sana itu. Jadi inilah karya Jokowi. Untuk pengaman pantai lah, pesisir. Ya untungnya rumah kita ya terhindar dari ombak gitu. Yang nggak dilanjutin sama abrasi Anies. Pantai kan berkurang. Tadinya kan ke sono airnya gitu, sekarang udah jauh dari daratan. Dulu di sini kan air, bukan daratan gini. Air semua dulu mah. Yang nggak ada pemandangan sama sekali. Belakang laut, nggak ada taman. Kalau kayak gini kan jadinya kayak apa ya? Seger aja, sejuk gitu. Perasaan saya sih senang aja, jadi anak-anak ada tempat buat bermain di sini, nggak takut kejebur di laut. Kalau dulu kan sempat takut kejebur di laut karena airnya terlalu dekat. Jadi perahu kita tuh awalnya mah nggak jauh begini. Jadi di belakang rumah udah kelihatan perahu, sekarang kan jauh. Kalau ombak gede kan udah kelihatan dari sini perahu. Itu talinya putus atau tidaknya. Kayak kemarin kan perahu saya pernah tenggelam, orangnya tidak tahu. Sebelum ada dam kan masih kelihatan dari jendela rumah juga kelihatan itu perahunya. Perahunya doang ya jauh, ya bisa lah dijangkau jalan kaki. Yang penting kan rumah tiap tahun aman. Ya kalau emang mau dibikin dermaga ya dilaksanain yang benar gitu. Kalau seandainya enggak ya begini aja juga, kalau emang boleh ya nggak apa-apa, kita juga mau begitu. Maksudnya dermaga begini juga nggak jadi masalah gitu. Yang penting kita ada tempat buat kerja, naruh perahu gitu aja. Alhamdulillah sih semenjak ada tanggul yang pertama ini mah, saat musim barat itu antara bulan 1 sampai bulan 3 itu nelayan di sini udah tidak takut lagi dengan gelombang-gelombang besar yang biasanya dulu sampai mengungsi, melihat-lihat tiap hari tidak bisa tidur. Yaitu sekarang udah istilahnya sudah aman lah. Udah dibikin tanggul, sekarang udah nggak takut sama ombak lagi.